Mohon nasihat agar istiqamah dalam membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Yang pertama, akhi barakallahu fik, Anda memintanya kepada orang yang tidak istiqamah dalam baca Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tetapi, ya, saya tetap memberikan nasihat karena Nabi SAW menyatakan, wa idza stansahaka fansahu. Jika saudaramu meminta nasihat kepadamu, berikan kepada ia nasihat tersebut, sekalipun diri kita tidak lebih sempurna atau bahkan yang memintanya lebih sempurna daripada kita. Yang kedua juga sebagai nasihat dan teguran untuk saya sendiri. Barakallahu fikum, cara ya istiqamah untuk membaca Al-Quran, ya, dan ini merupakan kaidah umum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm, adalah ma'rifatu haqiqatih, atau sebelumnya mahabbatu, hendaknya kita mencintai dia terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan semangat mengikutinya, akan semangat melakukannya. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah, cinta itu penggerak. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai sesuatu? Jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilmu, adalah ma'rifatu fadhailihi au haqiqatih, mengkaji, mempelajari keutamaan dan hakikatnya. Karena dengan kita mengetahui kelebihan keutamaan sesuatu, kita akan mencintainya. Kita cinta kepada Allah karena kita mengetahui keutamaan, keesaan Allah Jalla wa'ala, dari nama-namanya yang maha indah, dari sifat-sifatnya yang maha tinggi, dari ciptaan-ciptaannya. Nah, demikian pula kalau kita mau istiqamah, bergerak untuk baca Al-Quran, cintai dulu Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Pelajari apa itu Al-Quran, hakikat Al-Quran. Setelah kita pelajari, rupanya Al-Quran adalah firman Allah. Jika dia firman Allah yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mencintai kita, yang menolong kita, yang memberikan nikmat kepada kita, bagaimana kita tidak cinta membacanya? Sementara kita cinta dan senang membaca berita-berita yang itu ucapan manusia, surat-surat cinta dari makhluk. Yang kedua, setelah kita mengkaji tentang Al-Quran, rupanya Al-Quran adalah sebuah kitab yang setiap kali membacanya kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu huruf darinya memberikan pahala untuk kita 10 pahala. Ya, Alif Lam Mim terhitung 3 huruf memberikan 30 pahala untuk kita. Dan Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Ketiga, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan teringat surga, akan teringat neraka, dan seterusnya. Ini cara yang pertama, mencintainya. Cara mencintainya adalah mengkaji, mengetahui keutamaannya. Yang kedua, barakallahu fikum, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Ya, kita berharap dengan kita sering membaca Al-Quran, kita mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, baik sedang ada mushaf di tangan kita ataukah dengan hafalan kita. Sebagai contoh, Utsman bin Affan, semenjak beliau mendengar hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dalam Sahih Bukhari, beliau sekalipun sudah menjadi khalifah masih tetap fokus dengan Al-Quran, ya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Bahkan ketika beliau meninggal, mati syahid, dibunuh oleh kaum Khawarij, dalam keadaan beliau membaca Al-Quran dan mushaf ada di tangannya. Para ulama menyatakan, man i'tada ala syai'in, man kana ala syai'in i'tada alaih, wa man i'tada ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi kebiasaannya. Apabila sesuatu itu telah menjadi kebiasaan seseorang, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Dan apabila seorang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Yang ketiga, barakallahu fik, kita hendaknya selalu menyadari dan mengingat akan kemuliaan, keutamaan, dan mahalnya waktu. Dengan kita menyadari mahalnya waktu, bahwa waktu adalah sumber kesuksesan atau sumber kehancuran kita, maka kita akan mempergunakannya kepada sesuatu yang amat bermanfaat, dan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Sebab yang lainnya adalah menjaga seluruh sarana yang bisa menuntun kita untuk sering baca Al-Quran, dan menutup seluruh pintu-pintu atau menjauhkan diri ini dari segala sarana yang dapat menjauhkan kita dari Al-Quran, seperti musik, ya,
ya terlalu sering membuka media, ya, dan seterusnya. Kemudian sebab lainnya, dan ini sebab utama dalam semua perkara, ya, dan diantaranya adalah keistiqomahan dalam baca Al-Quran adalah doa. Jangan kita andalkan kecerdasan kita dalam perkara ibadah. Nabi SAW seorang Nabi, seorang Rasul, kepadanya diturunkan Al-Quran, ya, diturunkan wahyu selain Al-Quran. Beliau telah disucikan dari perbuatan dosa, tetapi kata Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu anha, doa yang paling sering beliau ucapkan adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamaku. Beliaulah yang sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya, berikan, sucikan hatiku, berikan ketakwaan untuk hatiku. Engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Engkaulah wali hatiku, ya, wa maulaha, dan tempat hatiku bergantung. Ya, doa ya akhi, ya, doa barakallahu fikum.